Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Prasetyo dari American History B. Saya akan membacakan tentang salah satu produk dari Amerika Serikat, yaitu KFC atau Kentucky Fried Chicken. KFC adalah jaringan restoran cepat saji dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam bidang ayam goreng. Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia setelah McDonald's dengan 22.621 restoran secara global di 150 negara pada Desember 2019. Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan dari Yumi Brands, sebuah perusahaan restoran yang juga membawahi Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. Colonel Sanders, yaitu pendiri waralaba ayam goreng KFC. Beliau mulai aktif dalam mewaralabakan bisnis ayam goreng di usia 65 tahun. Colonel Sanders menawarkan resep masakannya ke lebih dari 1.000 restoran di negaranya. Colonel Sanders adalah pelopor Kentucky Fried Chicken atau KFC yang telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar dalam industri waralaba makanan siap saji di dunia. Sosok Colonel Sanders bahkan saat ini menjadi simbol dari semangat kewirausahaan. Colonel Sanders lahir pada tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana. Di usia 40 tahun, Colonel Sanders mulai memasak untuk orang yang bepergian dan singgah di bengkelnya di Corbin. Colonel Sanders belum punya restoran pada saat itu. Ia menyajikan makanannya di ruang makan di bengkel tersebut. Karena semakin banyak orang yang datang ke tempatnya untuk makan, akhirnya ia pindah ke seberang jalan dekat penginapan dan restoran yang bisa menampung 142 orang. Selama hampir 9 tahun, ia menggunakan resep yang dipuji dengan teknik dasar memasak yang sama hingga saat ini. Gubernur Ruby Levin memberi penghargaan Kentucky Colonel pada tahun 1935 atas kontribusinya bagi negara bagian cuisine. Pada tahun 1939, keberadaannya pertama kali terdaftar di Duncan Hines Adventure in Good Eating. Awal tahun 1950, Kolonel pergi jauh menyeberangi negara bagian dengan mobil dari satu restoran ke restoran lainnya. Kemudian memasak sejumlah ayam untuk pemilik restoran dan karyawannya. Jika reaksi yang terlihat bagus, ia menawarkan perjanjian untuk mendapatkan pembayaran dari setiap ayam yang laku terjual. Colonel Sanders memiliki rasa percaya diri yang kuat akan kualitas ayam gorengnya, sehingga Kolonel membuat usaha waralaba yang dimulai tahun 1952. Perusahaan Kentucky Fried Chicken tumbuh pesat yang kemudian menjadi perusahaan terbuka pada 17 Maret 1966 dan terdaftar pada New York Stock Exchange pada 16 Januari 1969. Lebih dari 3.500 waralaba dan restoran yang dimiliki perusahaan berbasis hampir di seluruh dunia. Kentucky Fried Chicken menjadi anak perusahaan dari R.J. Reynolds Industries Incorporation, sekarang RJR Nabisco Incorporation. Hugh Blaine Incorporation diakuisisi oleh Reynolds pada tahun 1982. KFC diakuisisi pada Oktober 1986 dari RJR Nabisco Incorporation oleh Pepsi Company Incorporation seharga kurang lebih $840 juta. Januari 1997, Pepsi Company Incorporation mengumumkan spin-off restoran cepat sajinya KFC, Taco Bell, dan Pizza Hut menjadi perusahaan restoran independen. Stricken Global Restaurants Incorporation pada Mei 2002. Perusahaan ini mengumumkan persetujuan pemilik saham untuk merubah nama perusahaan menjadi Yum Brands Incorporation, perusahaan yang dimiliki oleh AW All American Food Restaurant KFC, Long John Silver's, Pizza Hut, dan Taco Bell Restaurant adalah perusahaan restoran terbesar di dunia dalam kategori unit system dengan jumlah mendekati 32.500
lebih dari 100 negara dan wilayah. Dan setelah perkembangannya yang cukup pesat di seluruh penjuru dunia, KFC juga merambah ke tanah air. Dan sampai saat ini yang kita ketahui bahwa pendiri KFC dari Indonesia adalah keluarga Gilail pada 1978 di Jalan Melawai, Jakarta. Setelah perseorangan mendapatkan akuisisi waralaba, pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Selanjutnya pada 1990, Salim Group bergabung sebagai salah satu pemegang saham utama PT Fast Food Indonesia. Masuknya Salim Group membuka KFC semakin ekspansif dalam mengembangkan bisnis perseroan. Lalu pada 1993, perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta atau yang bisa disebut sekarang yaitu Bursa Efek Indonesia. Selain itu, perseroan memperoleh hak untuk menggunakan merek KFC dari pemilik waralaba saat ini, Yumi Asian Franchise, suatu bagian dari Yumi Restaurant International atau YRI. YRR sendiri adalah sebuah badan usaha dari Yummy Brands Incorporation, jumlah perusahaan publik di Amerika Serikat, dan pemilik waralaba dari 4 merek ternama lainnya yaitu Pizza Hut, Taco Bell, A&W, dan Long John Silver. Setelah perkembangannya yang cukup pesat di seluruh penjuru dunia, KFC juga merambah ke tanah air. Dan sampai saat ini yang kita ketahui bahwa pendiri KFC dari Indonesia adalah keluarga Gilail pada 1978 di Jalan Melawi, Jakarta. Setelah perseroan mendapatkan akuisisi waralaba, pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, antara lain di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Selanjutnya, pada 1990, Salim Group bergabung sebagai salah satu pemegang saham utama PT Fast Food Indonesia. Masuknya Salim Group membuat KFC semakin ekspansif dalam mengembangkan bisnis perseroan. Lalu pada 1993, perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta, sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia. Selain itu, perseroan memperoleh hak untuk menggunakan merek KFC dari pemilik waralaba saat ini, Yumi Asia Franchise, suatu bagian dari Yumi Restaurant International atau YRI. YRR sendiri adalah sebuah badan usaha dari Yummy Brands Incorporation, sebuah perusahaan publik di Amerika Serikat, dan pemilik waralaba dari 4 merek ternama lainnya yaitu Pizza Hut, Taco Bell, A&W, and Long John Silver. Mungkin sekian dari yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.